murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa, dibilang. Betul nggak? Ya, karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, termasuk hal-hal yang kita doakan. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa bertahun-tahun kemudian. Selama masa penantian itu, pastikan iman kita nggak gugur. Seringkali gara-gara itu iman kita gugur. Terus kita berhenti, terus kita kubur mimpi-mimpi kita. Dan biasanya kalau sudah lama nggak dijawab Tuhan, kita ini cenderung tergoda, bilang tergoda. Tergoda untuk mempertanyakan janji-janji Tuhan. Jelas sekali kok, Alkitab katakan Allah itu bukan manusia, dia tidak pernah berdusta. Betul nggak? Jangan mempertanyakan apa yang Tuhan bisa lakukan. Teruslah bertekun. Teruslah bertekun. Seperti apa sih keadaan yang tidak pasti? Ada yang bisa jawab? Alkitab kasih gambaran jelas loh. Bangsa kita masih keadaannya, masih ada kepastian enggak? Masih kelihatan kepastiannya. Wong kita bukan orang jajahan sekarang. Kita orang merdeka kok. Betul enggak? Bagaimana nasibnya orang Israel di Babel? Waktu mereka dibuang, dijadiin budak. Betapa tidak pastinya masa depan mereka. Betul tidak? Kita belum sampai bangsa yang seperti itu, betul nggak? Makanya kita patut bersyukur. Kita bangsa yang merdeka. Israel waktu di Babel itu, mereka tuh kehilangan pengharapan, ya, kehilangan tanah air, terdampar di negeri asing. Namun apa kata firman Tuhan melalui Yeremia? Coba kita lihat, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru, kata Tuhan, dan datang untuk berdoa, jelas sekali bunyinya, berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tidak peduli keadaan kita, tidak punya harapan sekalipun. Makanya Abraham dibilang bapak orang beriman. Walaupun tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap berharap. Dan orang yang berharap, dia tidak berhenti berdoa. Walaupun keadaan sudah tidak karu-karuan. Kehilangan tanah air, nggak punya harapan untuk pulang. Terdampar di tanah asing, jadi budak. Tapi Tuhan janji, kalau kau cari aku sungguh-sungguh, aku dengerin keluh kesah. Makanya Yesus sepakat juga dengan hal ini. Halo, kan Yesus itu kan pengenapan semua yang ada di perjanjian lama, betul nggak? Makanya Yesus bilang apa? Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini semuanya mengajarkan tentang yang namanya ketekunan. Tidak jemu-jemu. Ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
Mintalah, carilah, ketoklah. Saya percaya Tuhan pasti mendengar dan Dia peduli dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Namun Dia menantikan kesungguhan hati kita. Kita sungguh-sungguh gak mintanya? Kalau Dia lihat kesungguhan hati kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, betul gak? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktu kita menutup mata dan memandang dengan hati yang percaya, Yesus bilang gini, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Seberapa besar kerinduan saudara mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan yang seperti itu di dalam doa-doamu. Tuhan kadang gak beri apa yang seperti yang kita harapkan, ini itu. Tuhan kasih firman-Nya. Dan bagi kita yang percaya itu lebih dari cukup. Karena firman itu mencipta. Firman itu yang menjadikan semua. Bagian kita, kerjakan apa yang Tuhan mau. Jaminannya firman. Dan yang terakhir, kalau doamu terasa kering, garing, gak ngalamin apa-apa, ini penting nih. Yang kelima ini penting. Berdoalah bersama-sama. Kalau bara api di tempat pemanggangan sate itu dipisahkan satu, saudara, lama-lama dia mati. Kalau dia mau hidup kembali, masukkan kembali ke bara api yang kumpulannya yang masih menyala. Pasti dia menyala lagi. Begitu juga dengan kehidupan doa kita. Penting sekali berdoa bersama-sama. Memang ada waktu-waktu kita sendiri sama Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita ini jemaatnya. Tuhan mau kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita dan berdoa. Bukan bergosip. Bukan bersaing. Bukan menunjukkan siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih baik. Tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Penting sekali doa bersama. Penting sekali. Ya. Matius 18 ayat 20 menggaris bawah ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus, orang percaya yang sepakat akan satu hal akan membawa dampak yang luar biasa. Enggak ada Superman di dalam kekristenan. Tidak ada Lone Ranger di dalam kekristenan. Kita harus bangun tim bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Jangan ada yang merasa dirinya paling rohani di dalam jemaat Tuhan. Kita semua masih terus belum sempurna sampai nanti berjumpa muka dengan Tuhan. Amin. Kita terus disempurnakan, yes. Tapi kita belum sesempurna nanti ketika kita berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Ya.
Dan kalau kita lihat kisah para rasul, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, banyak cerita tentang doa jemaat bersama-sama. Dan salah satu yang spektakuler bagi saya, itu yang terjadi di Kisah Rasul 12 ayat 5. Ketika Petrus dipenjara, ditangkap, jemaat itu tidak demo, saudaraku. Jemaat itu di rumah berdoa. Mereka berdoa, bersepakat, minta pertolongan Tuhan. Dikatakan demikianlah Petrus ditahan di dalam. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat harus tekun berdoa kepada Allah untuk setiap persoalannya. Ada amin, saudaraku. Jangan hanya mencari kepentingan diri kita sendiri. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Amin. Supaya kalaupun ada masalah, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Jadi Bapak Ibu, saat menghadapi pergumulan yang besar, kalau saudara baca kisah para rasul, ya, jemaat itu selalu mengajak jemaat yang lain untuk berdoa bersama-sama. Amin. Amin, saudaraku. Nah, jadi kalau saudara ada masalah dan terasa berat untuk dirimu sendiri, ajaklah teman, saudara seimanmu, teman sekomselmu, atau pemimpinmu, ajak, ayo kita berdoa dong, 2-3 orang, atau kelompok sel kita berdoa, doain dong saya, doain dong keluarga saya. Kami lagi pergumulan ini nih. Terbuka, jujur aja buka. Percayalah, kuasa Tuhan akan bekerja. Karena 2 orang, 3 orang sepakat sesuatu yang besar terjadi. Jangan simpen dewek. Ujung-ujung nah jadi gilo kawan itu. Tiba-tiba lihat sudah dia stres. Tiba-tiba lihat dia sudah punya kehidupan yang gak benar. Sudah ninggalin Tuhan. Tiba-tiba dia selingkuh. Tiba-tiba dia jadi pindah keyakinan. Karena apa? Karena disimpan sendiri. Dia nggak ketemu dengan saudara-saudara seimannya untuk berdoa. Dia hanya ketemu sama saudara seimannya hanya untuk menampilkan wajahnya yang palsu dan penuh kemunafikan. Untuk apa? Untuk apa kita nunjukkan diri kita dalam keadaan baik-baik saja, padahal sebenarnya nggak baik-baik saja. Jujurlah di hadapan Tuhan. Jujurlah sama diri, jujurlah sama saudara-saudara seiman kita. Ya betul, ada hal yang harus spesifik kita ngomong sama orang yang lebih dewasa rohani. Tapi dengan saudara seiman kita bisa terbuka apa adanya. Tolong doain keluargaku dong. Kami lagi ngalamin kesulitan ini. Berdoa bersama-sama itu penting. Pendek kata, saya percaya ketika kita berdoa bersama-sama, kita bukan hanya lebih dekat sama Tuhan, kita akan menjadi lebih dekat juga dengan saudara-saudara seiman kita. Dan percayalah, kehadiran saudara seiman kita itu juga menjadi penyemangat kita. Amin. Coba lihat orang di sebelah-sebelahmu. Kehadiranmu dalam hidupku memberikan semangat. Iya, apalagi kalau sama-sama mendoakan. Kan jelas dibilang, kalau kamu mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu sembuh. Percayalah, saudara seimanmu ketika dia berdoa dengan tulus untuk dirimu, akan datang yang namanya kuasa Tuhan. Pemulihan, kesembuhan, kebaikan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Jangan terus merasa kita, uang baru kemarin ini kok kenal Tuhan. Jangan kau pikir orang baru kemarin, bahkan anak kecil pun ketika kau didoakannya dan kita betul-betul percaya doa orang benar itu besar kuasanya, akan ada kuasa Tuhan bekerja. Saya paling senang kalau anak kecil berdoa. Apalagi numpangin tangan doain sama-sama. Saya ingat sekali waktu di Vietnam itu, anak-anak sekolah minggu itu mereka doain kita.
hamba-hamba Tuhan dipegangin, dikelilingin kita. Mereka doa dalam bahasa Vietnam. Nggak ngerti kita, tulisannya aja mencong-mencong, apalagi bahasanya. Coba nanti kalau ke Vietnam, lihat tulisan mereka, mencong-mencong gitu, ngomong apa ini orangnya. Tapi waktu didoakan, apapun bahasanya, kita tahu ada kuasa Tuhan. Kita ngerasa sekali diberkati. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berdoa dengan cara yang benar. Amin. Kita mau berdoa dengan benar. Jangan salah berdoa. Jangan pakai doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan setir Tuhan dengan doa kita. Di akhir doa-doa kita seharusnya kita mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Untuk bangsa kita yang dalam 2-3 hari ini mau terjadi pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan pemimpin, doa kita sebagus apapun, ujungnya kita harus mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Aku percaya Tuhan, siapapun yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Amin. Iya kan? Jangan takut, siapapun yang jadi, Tuhan dalam kontrol. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berdolat. Amin. Bukan orang itu yang berdolat, Tuhan yang berdolat. Kalau dalam 2 bulan ini saya selalu dengar gini, biarkan rakyat memilih. Siapa bilang? Tuhan yang akan memilih. Rakyat cuma nyoblos, tapi kalau Tuhan nggak pilih. Ingat Saul, ngomong sama Samuel, rakyat Israel, pilihkan kami raja, pilihkan kami raja. Kami sudah mengenai. Ya pilihlah. Jadikan Saul, jadikan raja. Tapi Tuhan tinggalkan pada akhirnya. Saya percaya siapapun pemimpin di bangsa ini, kalau nggak melibatkan Tuhan, Tuhan pasti tinggalkan dia. Kita doakan pemimpin yang akan muncul adalah pemimpin yang akan mendengarkan nasihat anak-anak Tuhan untuk melibatkan Tuhan di dalam pemerintahannya. Amin. Bukannya mengacuhkan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.